Pemirsa, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif masuk 100% jika negara BRICS mengganti dolar Amerika. President-elect Trump is vowing to impose 100% tariffs on BRICS nations unless they commit to not developing a new currency. Trump made the declaration in a Truth Social post Saturday saying, quote, "There is no chance that the BRICS will replace the U.S. dollar in international trade, and any country that tries should wave goodbye to America." Baru saja anggota BRICS yang dimotori Rusia, China, India, dan Brasil mewacanakan penggunaan mata uang alternatif selain dolar Amerika Serikat untuk transaksi internasional. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat terpilih, langsung mengancam akan menaikkan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat sampai 100%. Langsung anggota BRICS dan calon anggota BRICS seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam ciut nyalinya. Apalagi Amerika, negara maju dengan konsumsi paling tinggi di dunia, masih menjadi negara mitra dagang yang sangat penting bagi ekonomi dunia termasuk Cina dan Indonesia. Dolar sampai hari ini tetap perkasa. Donald Trump mengambil langkah serius untuk melindungi pelemahan dolar dari gangguan ekonomi dari anggota BRICS. Dia akan melakukan apapun dari tekanan anggota BRICS pada Amerika. Lantas perlu tidak negara seperti Indonesia dan Malaysia misalnya melanjutkan keanggotaan dengan BRICS ini? Atau ngibrit saja? Bagaimana pendapat kalian? Yuk komen di bawah. Trump telah berulang kali mengancam akan menggunakan pengenaan tarif yang tinggi untuk mencapai tujuannya menjaga ekonomi Amerika dan memperkuat posisinya dalam geopolitik global. Tentu dengan cara Trump yang super nyentrik ini. Bayangkan, hanya dengan satu cuitan di X 1 Desember 2024, semua negara anggota BRICS langsung ciut nyali. Tidak terkecuali Indonesia. Sri Mulyani bahkan mengatakan pemerintah Indonesia akan sangat serius menjaga resiliensi ekonomi dari gangguan kebijakan global, termasuk mengantisipasi dampak dari cuitan Trump ini. Indonesia pada dasarnya sangat berminat untuk bergabung dengan BRICS, terutama sejak Indonesia secara resmi menyatakan niatnya untuk mengajukan keanggotaan pada KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia lalu. Namun Indonesia menganggap Amerika Serikat tetap saja menjadi mitra perdagangan dan keamanan utama Indonesia. Keinginan mengurangi ketergantungan dengan Amerika Serikat juga sadari betul oleh Indonesia. Ini menjadi dilema tentunya bagi Indonesia. Namun BRICS bak gadis seksi yang menarik bagi Indonesia untuk membina kemitraan ekonomi yang tidak bisa terhindarkan. It is my pleasure as the Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. Sementara itu, China telah berulang kali menunjukkan kemampuannya untuk mengambil langkah strategis dan cerdas dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat. Melalui pendekatan multilateral seperti inisiatif Belt and Road dan juga kolaborasi BRICS, China tidak hanya membangun pengaruh geopolitiknya tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang. Dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat, China memilih untuk fokus pada pembangunan infrastruktur yang besar-besaran, diversifikasi mata uang dalam perdagangan internasional, serta investasi teknologi tinggi juga dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan dengan Barat. Pendekatan ini bukan hanya defensif, tetapi juga ofensif untuk memimpin pergeseran kekuatan ekonomi global ke Asia dan pasar negara yang berkembang. Jika BRICS berhasil menciptakan mata uang yang diterima secara global, hal ini berpotensi menciptakan perubahan besar dalam arsitektur keuangan internasional. Negara-negara berkembang yang selama ini mengandalkan dolar Amerika Serikat dapat merasa lebih nyaman dan terlindungi dengan adanya alternatif mata uang global. Langkah ini juga memungkinkan mereka mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan yang selama ini didominasi oleh negara Barat. Langkah ini juga memungkinkan mereka mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat, memberikan peluang bagi kekuatan besar seperti China dan India untuk melakukan transaksi internasional tanpa tekanan dari Amerika Serikat. Pengembangan mata uang baru tidak hanya berdampak pada dinamika ekonomi global, tetapi juga pada tatanan politik internasional. Dengan inisiatif ini, kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat berpotensi mengalami tantangan serius yang kemungkinan
kemungkinan besar akan memicu respon tegas dari Washington. Amerika Serikat diperkirakan akan berupaya keras mempertahankan dominasi dolar dan pengaruh politiknya dalam menghadapi upaya perubahan keseimbangan ekonomi dari tekanan kekuatan global seperti BRICS. Mungkinkah BRICS akan tetap melawan dominasi dolar Amerika Serikat? Apa yang akan dilakukan oleh Amerika untuk menghalangi BRICS? Bagaimana sikap negara anggota BRICS dan bagaimana posisi Indonesia dengan BRICS ke depannya? Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan Kupas FS. Kita ngopi dulu. Rencana mata uang baru BRICS dipastikan akan mempengaruhi posisi dolar Amerika Serikat yang selama ini mendominasi sistem keuangan internasional. Namun, tidak mungkin Amerika membiarkan dolar ambruk tanpa upaya besar untuk mencegahnya. Dolar Amerika adalah mata uang cadangan global utama yang menopang dominasi ekonomi dan politik Amerika. Jika dolar runtuh, Amerika akan kehilangan pengaruh geopolitiknya dalam menghadapi hyperinflasi dan mengalami kehancuran ekonomi domestik yang parah. Jika dolar melemah, Federal Reserve atau Bank Sentral atau BI-nya Amerika mungkin akan menaikkan suku bunga untuk menarik investasi asing ke aset berbasis dolar seperti obligasi pemerintah Amerika. Pemerintah Amerika dapat melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing dengan membeli dolar untuk menjaga nilainya. Amerika dapat memperbarui atau membuat perjanjian perdagangan bebas untuk memperluas penggunaan dolar dalam transaksi global. Penciptaan mata uang baru BRICS untuk menggantikan dominasi dolar tidak akan sederhana prosesnya. Negara-negara anggota BRICS menghadapi tantangan yang besar, mulai dari perbedaan struktur ekonomi hingga kepentingan politik yang seringkali bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. Sebagai contoh, China dengan kekuatan ekonominya mungkin menginginkan dominasi dalam proyek ini, sementara India dan Brasil cenderung lebih berhati-hati agar tidak kehilangan kedaulatan ekonomi. Selain itu, kesiapan infrastruktur finansial seperti sistem pembayaran multilateral atau bank sentral yang terpadu masih jauh dari sempurna. China memiliki kepentingan dagang yang sangat besar dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika tidak akan tinggal diam melihat tantangan terhadap melemahnya dominasi dolar apabila mata uang baru BRICS diluncurkan. Amerika Serikat memiliki banyak alat untuk menekan BRICS, termasuk sanksi ekonomi, pembatasan akses ke sistem keuangan global berbasis dolar, manipulasi diplomatik terhadap seluruh anggotanya yang rentan, misalnya Brazil, Afrika Selatan, Arab Saudi, dan lain-lain. Bahkan tekanan geopolitik melalui pengaruh militer dan aliansi strategis secara besar akan dimainkan untuk menggagalkan rencana ini. Dengan situasi yang kompleks, upaya menciptakan mata uang BRICS bukan hanya tantangan teknis dan politik, tetapi juga ujian bagi kemampuan untuk menghadapi tekanan global yang luar biasa. Inisiatif ini memungkinkan upaya bersama-sama bagi negara-negara anggota BRICS untuk menghadirkan mata uang global alternatif yang bebas dari pengaruh dominasi dolar Amerika Serikat. Gagasan tersebut telah menjadi topik hangat dalam diskusi di kalangan ekonom dan pakar keuangan selama bertahun-tahun. BRICS kini mulai mengambil langkah nyata untuk merealisasikannya di tengah ancaman dari Amerika Serikat. Bagaimana dampaknya terhadap dolar Amerika? Apabila mata uang BRICS itu diwujudkan, maka akan mengurangi ketergantungan terhadap pasar dolar Amerika Serikat. Peluncuran mata uang baru BRICS akan menurunkan ketergantungan negara-negara anggota terhadap dolar dalam perdagangan internasionalnya. Langkah ini berpotensi mengurangi pengaruh ekonomi Amerika atas negara-negara BRICS sekaligus memperkuat stabilitas keuangan mereka. Yang kedua adalah diversifikasi cadangan mata uang. Saat ini sebagian besar cadangan devisa negara-negara BRICS masih berbentuk dolar. Dengan kehadiran mata uang baru, maka negara-negara tersebut memiliki opsi yang lebih solid untuk mendiversifikasi portfolio mata uang mereka. Diversifikasi ini dapat mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar, yaitu nilai tukar dolar, dan memperkuat ekonomi mereka. Yang ketiga adalah tantangan terhadap dominasi dolar sebagai mata uang cadangan. Dolar Amerika Serikat telah memberikan keuntungan besar secara ekonomi dan politik bagi Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia. Namun mata uang baru BRICS dapat mengancam posisi ini sehingga mengurangi peran Amerika dalam sistem keuangan global dan mendorong perubahan dalam keseimbangan kekuatan internasional. Yang keempat adalah dampak geopolitik yang signifikan. Apabila mata uang baru BRICS diluncurkan, hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan pengaruh aliansi dalam menentukan kebijakan ekonomi global. Dengan demikian,
negara-negara BRICS akan mendapatkan posisi strategis dalam mempengaruhi kebijakan perdagangan dan keuangan internasional. Akibatnya, dinamika kekuasaan global dapat menciptakan pergeseran paradigma dalam ekonomi dunia. Aksi Donald Trump pada BRICS. BRICS didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan pada 2011 lalu sebagai blok ekonomi baru dan perdagangan lintas negara. Pada awal 2024, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir resmi bergabung. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% terhadap negara-negara BRICS jika mereka tidak membatalkan rencana untuk menggunakan mata uang alternatif selain dolar Amerika Serikat. Amerika merupakan negara importer terbesar di dunia. Trump melanjutkan bahwa bila BRICS meneruskan rencana ini, negara-negara anggota BRICS akan dikenakan tarif perdagangan 100% untuk masuk ke Amerika, serta harus berhenti bekerja sama dengan penjualan berbagai produk mereka ke wilayah ekonomi Amerika. Tentu ini hal yang menakutkan bagi negara-negara yang banyak ekspornya ke Amerika, termasuk Indonesia. Kebijakan tarif keras Trump sebelumnya telah mengubah lanskap perdagangan Amerika Serikat. Dia pernah mengancam akan mengenakan tarif 25% pada barang-barang dari Meksiko dan Kanada, yang akhirnya mendorong kedua negara ini untuk menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan dan mengubah kebijakan imigrasi perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Ancaman tarif 100% terhadap negara-negara BRICS diperkirakan akan memberikan tekanan ekonomi yang besar. Mata uang BRICS versus dolar Amerika Serikat. Pada pertemuan puncak negara-negara BRICS Oktober 2024 lalu di Kazan, Rusia, mempromosikan perdagangan dengan menggunakan mata uang non-dolar dan mendorong penggunaan mata uang domestik masing-masing negara. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dalam sistem keuangan global. Menurut Dr. Zhong Zidong, seorang peneliti dari Institut Penelitian Keamanan Nasional dari Kementerian Pertahanan Taiwan, langkah ini didorong terutama oleh Tiongkok dan Rusia yang hubungan keduanya dengan Amerika Serikat semakin memburuk. Namun Dr. Zhong juga mencatat bahwa tidak semua anggota BRICS memiliki pandangan yang seragam. India misalnya memiliki hubungan yang kompleks dengan Tiongkok, termasuk konflik mengenai Belt and Road Initiative. Oleh karena itu, dukungan penuh dari semua anggota BRICS terhadap rencana ini belum bisa dipastikan. Beberapa rencana mengenai mata uang yang akan digunakan untuk menggantikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional, diantaranya adalah yang pertama adalah yuan. Mata uang China memiliki potensi yang besar untuk menggantikan dolar Amerika. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan salah satu eksportir dan importer terbesar, China dapat mendorong penggunaan yuan dalam perdagangan global berkat kekuatannya yang sangat signifikan. Yang kedua adalah euro, yang digunakan lebih dari 20 negara besar Eropa, merupakan mata uang kuat lainnya. Meskipun tidak semua anggota Uni Eropa menggunakan euro, negara-negara besar di kawasan ini seperti Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Belanda mendominasi penggunaan euro. Dengan dukungan ekonomi negara-negara ini, euro menjadi mata uang yang banyak digunakan dengan 66,1% perdagangan di Eropa menggunakan mata uang euro. Yang ketiga, mata uang BRICS. Hal ini juga sedang dipersiapkan sebagai alternatif untuk menggantikan dolar Amerika Serikat dan euro dalam perdagangan antar negara anggota. BRICS yang mencakup negara-negara dengan ekonomi besar seperti China, India, dan Rusia saat ini dalam proses menciptakan mata uang baru. Dengan kontribusi 31,5% terhadap PDB dunia, BRICS bahkan lebih besar dari G7 yang berkontribusi hanya 30,7% dunia. Yang keempat adalah mata uang rupiah India. Hal ini juga semakin diperkenalkan dalam perdagangan internasional. Sejak April 2023, India telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan rupiah dalam transaksi global, terutama dalam hubungan perdagangan dengan beberapa negara besar. Adapun yang terakhir adalah yang kelima, mata uang lokal ASEAN. Apabila negara ASEAN memiliki mata uang bersama seperti euro, hal ini akan semakin menarik yang diperkenalkan untuk mendorong penggunaan mata uang masing-masing di pasar internasional. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menyepakati kerjasama untuk transaksi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal melalui mekanisme seperti kode QR, pembayaran cepat, dan transaksi mata uang lokal lainnya.
Sikap negara-negara anggota BRICS. Yang pertama adalah Cina. Sebagai salah satu anggota utama BRICS, telah lama berusaha mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Beijing telah memperkuat penggunaan yuan dalam perdagangan internasional dan telah menjalin kesepakatan dengan beberapa negara untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi bilateral mereka. Selain itu, China memiliki ekonomi yang kuat dan cadangan devisa US dollar yang begitu besar, yang memberikan mereka kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman tarif dari Donald Trump. Kemudian yang kedua, Rusia. Rusia tidak gentar dengan ancaman Trump. Rusia telah menghadapi sanksi ekonomi dari Barat sejak aneksasi yang dia lakukan ke Crimea pada tahun 2014 lalu dan telah berusaha mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan dan dominasi oleh Amerika Serikat. Moskow telah meningkatkan penggunaan rubel dalam perdagangan internasional dan telah menjalin kerjasama dengan China untuk menggunakan yuan dan rubel dalam transaksi bilateral. Presiden Vladimir Putin bahkan menyebut dolar sebagai senjata yang digunakan oleh Barat untuk menekan negara-negara lain. Yang ketiga adalah India. Meskipun memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Amerika, India juga menunjukkan minat yang kuat untuk mengurangi ketergantungan dengan dolar. New Delhi telah menjalin kesepakatan dengan beberapa negara untuk menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral mereka. Namun India juga berhati-hati dalam pendekatannya dan tidak secara eksplisit untuk mendukung dedolarisasi sebagai kebijakan resmi India. Meskipun demikian, ancaman tarif dari Trump dapat memaksa India untuk mempertimbangkan kembali posisinya. Yang keempat adalah Brazil. Sebagai anggota BRICS lainnya, juga telah menunjukkan minat untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar Amerika. Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, telah mengusulkan penciptaan mata uang bersama di Amerika Selatan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dalam perdagangan internasional. Meskipun ada perbedaan politik dan ekonomi di antara negara-negara BRICS, Brazil tetap berkomitmen untuk mencari alternatif terhadap dominasi dolar. Yang kelima, Afrika Selatan. Meskipun lebih kecil dibandingkan dengan anggota BRICS lainnya, juga tidak gentar dengan ancaman Trump. Pemerintah Afrika Selatan telah menegaskan BRICS tidak berencana menciptakan mata uang baru, tetapi lebih fokus pada perdagangan dengan menggunakan mata uang nasional negara masing-masing. Afrika Selatan juga menekankan pentingnya menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan Amerika Serikat, tetapi tidak akan tunduk pada ancaman tarif. Secara keseluruhan, negara-negara BRICS menunjukkan sikap yang beragam terhadap ancaman tarif dari Trump. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan kebijakan masing-masing negara, mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasionalnya. Sikap Indonesia dan negara calon anggota BRICS. Indonesia sebagai negara berkembang yang strategis tidak boleh absen dalam memanfaatkan momentum ini. Bergabungnya dengan BRICS memberikan peluang pasar yang besar untuk mengakses pasar global yang luas, memperluas diversifikasi ekonomi, serta memanfaatkan potensi investasi dan teknologi dari negara-negara mitra dalam lingkup BRICS. Dengan mendukung inisiatif ini sambil tetap menjaga posisi netral, Indonesia dapat memperkuat daya saing ekonomi tanpa tergantung pada satu kekuatan yang dominan di dunia seperti Amerika Serikat. Jika langkah ini diabaikan, Indonesia tidak jadi gabung BRICS, Indonesia akan kehilangan peluang emas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melampaui 8% seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo. BRICS harus dilihat sebagai alat kolaborasi ekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi domestik menuju era baru pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. BRICS merupakan sebuah asosiasi antar pemerintah negara yang dibentuk 2006 lalu. Mulai 1 Januari 2024, Rusia mengambil alih posisi sebagai ketua bergilir kelompok BRICS. Tahun 2024 ini juga ditandai dengan bergabungnya beberapa anggota BRICS baru. Jika sebelumnya anggota BRICS hanya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini sudah ditambah dengan Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Meski Arab Saudi belum secara resmi meresmikan keanggotaannya, negara ini telah aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan BRICS. Sementara itu, Indonesia juga telah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan kelompok BRICS pada KTT ke-16 yang digelar Oktober 2024 ini dengan konfirmasi kehadiran 32 peserta. Pertemuan ini dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi ekonomi dan memberikan kesempatan kepada para pemimpin untuk bekerjasama di antara anggota BRICS. Menurut World Factbook, pasar negara-negara berkembang tersebut mewakili 42% populasi dunia dan menyumbang lebih dari 31% produk domestik bruto
risiko global. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara BRICS semakin gencar mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional mereka. Mereka mendorong penggunaan mata uang dari masing-masing negara untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat dan membangun sistem perdagangan global yang lebih seimbang. Tantangan BRICS bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki peluang besar untuk bergabung dan memanfaatkan BRICS, sebuah blok yang semakin memainkan peran penting dalam perekonomian global. Posisi Indonesia yang netral dalam berbagai isu internasional memberikan negara Indonesia keunggulan dalam menjalin hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk anggota BRICS maupun negara-negara barat. Keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak terikat pada blok manapun memberikan fleksibilitas luar biasa dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang menguntungkan kepentingan nasional Indonesia. Indonesia berada di persimpangan penting dalam menentukan masa depannya di kancah ekonomi global. Bergabung dengan BRICS merupakan peluang strategis yang penuh potensi, tetapi juga memberikan tantangan tersendiri terutama dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat. Bagaimana keuntungannya? Yang pertama adalah akses ke pendanaan pembangunan. Melalui New Development Bank atau NDB yang dimiliki BRICS, Indonesia dapat memperoleh pendanaan untuk infrastruktur yang besar tanpa syarat politik berat seperti yang sering diterapkan oleh lembaga keuangan barat. Yang kedua adalah diversifikasi mitra ekonomi. BRICS menawarkan peluang untuk memperluas pasar ekspor Indonesia ke negara-negara besar seperti China, India, dan Brazil. Ini mengurangi ketergantungan kita pada ekspor di pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa. Yang ketiga adalah inovasi teknologi dan digitalisasi. Kolaborasi dengan China, India dalam teknologi digital dan energi terbarukan dapat membantu mempercepat transformasi digital di Indonesia dan mendorong daya saing global dari sektor lingkungan. Yang keempat adalah penguatan posisi global. Dengan bergabungnya Indonesia dengan BRICS akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan kebijakan ekonomi global, sekaligus memperkuat posisi sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Jika Indonesia tidak bergabung dengan BRICS, ada risiko kehilangan relevansi dalam tatanan ekonomi global yang baru. Indonesia tidak perlu takut, mata uang baru euro saja bisa digunakan di Eropa, dan itu tidak apa-apa bagi Amerika. Tentu negara-negara berkembang lain akan melangkah maju dengan memanfaatkan banyaknya peluang, sementara Indonesia akan menjadi pengamat apabila tidak gabung dengan BRICS. Bergabungnya dengan BRICS memungkinkan Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi ekonomi global, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memastikan masa depan yang lebih sejahtera. Indonesia tidak perlu khawatir terhadap potensi ancaman yang mungkin datang dari Amerika Serikat jika tergabung dengan BRICS. Negara dengan posisi netral, Indonesia mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan diplomatiknya dengan negara-negara besar, baik barat maupun timur. Keputusan untuk bergabung dengan BRICS justru membuka lebih banyak peluang bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di tingkat global tanpa harus memilih satu pihak secara tegas. Posisi netral Indonesia tidak hanya memberikan kebebasan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, tetapi juga menjadikan sebagai mediator yang potensial dalam berbagai isu internasional. Indonesia sudah lama dikenal dengan kemampuannya menjalin hubungan yang harmonis antar negara, baik yang berkembang maupun negara maju. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dapat memperkuat perannya sebagai ekonomi yang dapat menyatukan kepentingan negara-negara berkembang tanpa harus terlibat dalam persaingan geopolitik yang tajam. Dengan bergabung Indonesia dengan BRICS, negara ini dapat memanfaatkan kemitraan strategis dengan negara-negara besar seperti China, India, Rusia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ini memberikan Indonesia kesempatan untuk berperan aktif dalam pembentukan kebijakan global yang lebih adil dan seimbang serta mencerminkan suara-suara dari negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia memiliki posisi yang menguntungkan untuk bergabung dengan BRICS dengan tetap mempertahankan prinsip netralitas yang menjadi kekuatan utama dalam diplomasi internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah BRICS akan benar-benar merealisasikan rencananya untuk mengganti mata uang dolar Amerika atau akan melempem di tengah jalan karena tekanan Donald Trump? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.